Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Alawiyah, mahasiswi Umrah LPTK Umrah PPK Angkatan 2023. Saya akan mewawancarai salah satu pakar pendidikan di SMK Negeri 11 Rawamangun, yang saya sekarang sedang bersama Bu Eki Putri Prasati SPD, dan Ibu adalah guru penggerak Bu ya, dan juga ketua Kombel ya. Dan sekarang sedang dalam proses praktik praktik. Oke Bu, ada beberapa hal yang kita akan diskusikan. Pertama, masa yang saya identifikasi di SMK Negeri 11 Rawamangun adalah rendahnya literasi dan numerasi. Kira-kira apa faktor bagi ini? Rendahnya literasi di SMK Negeri 11 Rawamangun, yang pertama yang saya lihat ya Bu ya. Yang pertama saya lihat itu kurangnya bahan bacaan. Yang kedua yaitu guru belum bisa membuat asesmen literasi. Jadi tidak membiasakan murid untuk literasi. Dalam sistem pembelajaran masih menggunakan metode-metode yang lama. Bukan mengatakan metode lama itu buruk, bukan. Tapi kita harus menyesuaikan dengan yang perkembangan teknologi sekarang yang inovatifnya itu belum ya. Karena kita harus bisa mensinkronkan adanya literasi dalam setiap mata pelajaran. Nah, mungkin hal-hal tersebut belum dipahami oleh para dewan guru. Kemudian siswa juga sulit baca. Kita di SMK ini juga belum memiliki sulit baca. Jadi siswa juga membuat rendahnya literasi tadi. Kalau lebih spesifik tentang rendahnya numerasi di SMK 11 bagaimana? Ya, dalam rendahnya numerasi ini siswa kalau numerasi itu berkaitan dengan angka ya, matematika angka. Karena di sini yang saya lihat Ibu tidak hanya dari SMK-nya karena rendah dari SMK, tetapi itu mulai dari dasar. Jadi dari dasar mereka pemahaman konsep, mereka belum terlalu paham akan konsep bagaimana cara berhitung. Karena saya menemukan masih ada yang belum bisa kali dan bagi. Nah, jadi rendahnya numerasi tersebut, dan kemudian yang kedua, guru juga belum mengintegrasikan setiap mapel itu ke dalam bentuk numerasi. Karena sekarang setiap mata pelajaran juga memiliki numerasi. Berarti prinsip-prinsip dasar matematika itu pun dengan anak-anak masih bermasalah. Iya, benar. Anak-anak masih bermasalah dengan konsep-konsep dasar dari matematika. Karena kita yang sudah kelas fase F sekarang dan fase E, kita fase E dan fase F, kita harusnya sudah bisa hanya memoles atau hanya memberikan instruksi saja. Tapi sekarang kita juga kembali ke pembelajaran dasar. Seperti pecahan itu harus kita kulik-kulik lagi. Oke, dari dua masalah tadi kira-kira solusinya apa? Solusinya bagi saya kalau untuk literasi, guru diberikan pemahaman literasi numerasi, khususnya guru diberikan pemahaman bagaimana merancang asesmen untuk literasi dan numerasi. Jadi guru bisa mengintegrasikan ke kelas bagaimana bentuk asesmen literasi dan numerasi. Kemudian guru juga bisa membiasakan siswa untuk literasi, karena sekarang kan sudah banyak gadget Bu, media-media yang bisa kita gunakan dalam literasi. Kita harus bisa memanfaatkan. Jadi kita harus bisa mengajak atau menginstruksikan kepada dewan guru bahwa pentingnya literasi dan numerasi untuk pembelajaran pada saat sekarang. Jadi begitu juga numerasi. Ya, numerasi. Itu masalah dari dua masalah. Yang ketiga, saya menjadi masalahnya adanya masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Kira-kira apa faktor penyebabnya? Ya, rendahnya penggunaan teknologi karena masih ada guru yang masih menutup diri Bu, menutup diri akan pembaruan, bahwa sekarang pendidikan yang sekarang memiliki tuntutan yang berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Karena sedangkan pembelajaran dari era COVID ke era yang sekarang, bukan era sih, kalau era waktunya COVID, transisi antara COVID dengan pembelajaran sekarang, yang hanya COVID itu 3 tahun ya COVID, tetapi memiliki sangat banyak perbedaannya dengan pembelajaran yang lampau. Jadi guru itu harus mengupdate
cepet gitu ya. Ya, harus cepat dia mengupdate teknologi, kemudian harus dia belajar. Apalagi sekarang nggak ada lagi pedagogi ya, bukan pedagogi ya, pembelajaran orang dewasa. Karena guru sudah terkategorikan sebagai orang dewasa, dia harus bisa mencari informasi sendiri, baik melalui YouTube, melalui media sosial. Nah, itu hal yang harus kita berikan pemahaman kepada rekan guru. Dan solusinya gimana? Kalau solusinya dari saya, kami di sini di SMK 11 ada komunitas belajar. Di komunitas belajar itu, di sela-sela komunitas belajar itu kita bisa memberikan pemahaman atau berupa motivasi atau kemudian di PMM juga Bu, kan bisa mengakses PMM ya. Kalau mengakses PMM itu kita harus bisa memberikan pemahaman kepada rekan guru. Yuk sama-sama kita lakukan kegiatan ini, kemudian memberi pemahaman pada PMM, kemudian belajar bersama agar bisa menyelesaikan permasalahan teknologi dan pembelajaran akan terlaksana dengan baik seperti itu. Jadi gurunya harus gercep. Ya, betul sekali Bu. Iya. Jangan-jangan muridnya lebih cerdas pula Bu. Iya, betul sekali Bu. Nah, yang ketiga Bu, rendahnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, dan saya menganalisis salah satunya adalah karena model pembelajarannya yang tidak kreatif. Nah, jadi apa kira-kira faktor penyebab model pembelajaran yang tidak kreatif dan tidak inovatif ini? Kalau dari pembelajaran yang tidak inovatif ini, mungkin salah satunya kita harus melaksanakan asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran. Jadi dari asesmen awal pembelajaran ini kita mengetahui apa itu kebutuhan peserta didik. Dari kebutuhan peserta didik itu kita akan karena peserta didik ini berdiferensiasi Bu ya. Jadi kita tahu kebutuhan peserta didik, kita bisa menyesuaikan seperti apa sih pembelajaran yang akan kita laksanakan gitu ya, yang tepat gitu. Jadi selain kita juga bisa memahami peserta didik, jadi kan kita juga harus belajar Bu, bisa siswa seiring sejalan guru memahami teknologi, peserta dan juga memahami kebutuhan dari peserta didik, apa sih yang mereka inginkan, dan nanti sejalan lagi Bu, apa sih asesmen yang sesuai, asesmen literasi numerasi apa sih yang akan digunakan. Nah itu merupakan yang sudah saya jelaskan dari pertama sekali tadi, itu merupakan satu benang merah yang sejalan. Nah seperti itu Bu. Kalau model pembelajaran dihubungkan dengan karakteristik materi bagaimana? Model pembelajaran mungkin kalau model pembelajaran itu mungkin terkait dengan berdiferensiasi ya, diferensiasi dari konten, produk, kemudian dari prosesnya. Nah di sana kalau model pembelajaran yang akan kita terapkan lebih ke bisa discovery, bisa project, bisa PBL, tapi kita akan mengadakan diferensiasi. Jadi kita lihat Ibu sesuai kebutuhan peserta didik, apakah dia ada di berdiferensiasi konten, apakah dia berupa diferensiasi produk, apakah dia bisa berdiferensiasi secara proses. Jadi solusi untuk meningkatkan partisipasi tadi memang harus model pembelajaran dari guru itu memang harus variatif. Harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari peserta didik. Jadi kita mengajar pun tahu, oh dia ini sukanya menonton video. Jadi dia salah satu dia akan fokus dengan apa yang kita ajarkan dan dia merasa menarik dengan apa yang akan kita ajarkan. Berarti sangat urgent ya kita sebagai guru atau secara umum sekolah itu memahami dari karakteristik siswa kita. Iya. Apalagi kalau sekarang Ibu yang tadi saya bilang masa transisi COVID ini sangat beragam ya. Karena siswa itu lebih banyak menonton daripada dia praktek. Nah, jadi itu kita harus bisa model pembelajaran kita disesuaikan dengan hal seperti itu. Jadi mereka sudah terbiasa COVID tadi, iya. Dan kita pun harus menyesuaikan diri ya. Kan pendidikan fleksibel Bu. Iya. Oke, baik, terima kasih luar biasa ilmu hari ini. Mudah-mudahan